Hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah kita. Kita memikirkan sebuah tema, bagaimana menaklukkan rasa minder. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat 8 sampai 13. Lalu kita lanjutkan dengan 28 sampai 31. Keluaran pasal 4 mulai 8 kita baca bersama-sama, keluar suara 1, 2, 3. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. 28. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkan kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Suatu kali di sebuah sekolah dasar SD, kelas 3 atau kelas 4, ibu guru masuk ke dalam kelas dan mulai mengajar. Dia tanya kepada murid-murid, anak-anakku, binatang apa yang dimulai dengan huruf G? Maka Ujang yang duduk paling belakang, dia segera angkat tangan, dia bilang, Bu Guru, gajah. Bu Guru bilang, bagus, jawabannya betul. Sekarang coba jawab anak-anak, binatang apa yang dimulai dengan huruf D? Murid-muridnya diam. Lalu Ujang angkat tangan lagi. Dia bilang, Bu Guru, 2 gajah. Ibu guru kesel. Ini Ujang kok jawabannya begitu. Ujang, kamu jangan main-main, ayo ke depan. Kamu ke sudut ruangan sana. Mengganggu saja. Lalu Bu Guru bilang, anak-anak, mari kita lanjutkan. Binatang apa yang dimulai dengan huruf M? Murid-murid juga diam. Lalu lihat kepada Ujang. Ujang bilang, mungkin gajah. Murid-murid semua tertawa, tapi ibu guru tambah kesel. Dia bilang, Ujang, kamu sengaja mengganggu ya. Sekarang keluar, berdiri di pintu, di luar pintu. Dengan sedih Ujang berjalan keluar pintu. Lalu bu guru mengatakan, anak-anak, kita lanjutkan. Binatang apa yang dimulai dengan huruf J? Semua murid masih terdiam. Sayup-sayup terdengar suara dari luar. Ujang berkata, jangan-jangan gajah.
guru tambah kesel. Dia panggil Ujang, Ujang pulang kamu. Kamu itu bikin gara-gara ibu jadi stres. Tahu? Pulang, gak usah sekolah di sini. Wow, sedih sekali. Lalu Ujang pulang ke rumah. Guru masuk lagi, dia lega sedikit. Dia pikir, sudah gak ada yang ganggu. Lanjutkan pelajaran anak-anak. Terakhir, binatang apa yang dimulai dengan huruf P? Murid-murid gak bisa jawab. Tiba-tiba kering, HP. Bu guru bunyi. Bu guru angkat, halo, dia nyalakan speaker. Halo? Lalu ada suara berkata, Bu guru ini Ujang. Jawabannya pasti gajah. Langsung gedubrak. Ibu guru jatuh pingsan. Saudara, ini humor tentang seorang bu guru yang frustrasi. Yang punya rasa minder di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Dia tidak bisa mengatasi si Ujang. Murid yang masih kecil loh, kelas 3, kelas 4, yang memberi dia tantangan, yang memberi dia masalah. Dia rasa tidak mampu menghadapinya. Dia rasa tidak percaya diri menghadapinya. Dia merasa tidak ada harapan menghadapi persoalan ini. Dia minder, kemudian bereaksi dengan marah, dengan kesal, dan mengusir Ujang. Ini contoh rasa minder. Ini yang kita lihat pada Nabi Musa, yang tadi kita sudah baca di bacaan bertanggapan, di firman Tuhan kita. Musa mengalami rasa minder ketika Tuhan memanggilnya. Ayo Musa, balik ke Mesir. Pimpin Israel itu keluar dari Mesir. Mereka diperbudak ratusan tahun, kasihan. Saya sudah melihat sengsara mereka. Musa takut. Musa rasa tidak mampu. Dia rasa dia gak berkecukupan untuk memimpin. Lalu dia cari alasan. Dia menolak panggilan Tuhan. Dia menolak diutus Tuhan. Dia khawatir, dia takut, dia menolak dirinya. Menghina dirinya, merendahkan dirinya. Itu rasa minder. Saudaraku, apakah hari ini engkau pun memiliki perasaan dan pikiran seperti itu? Apa sih rasa minder? Menurut definisinya, secara psikologis, rasa minder diartikan sebagai pikiran dan emosi yang merasa kurang aman, kurang mampu, kurang cukup, kurang siap. Perasaan ini lahir dari kondisi yang sungguh-sungguh aktual, memang terjadi seperti itu. Atau kadangkala kondisi yang tidak aktual, artinya hanya dalam imajinasi. Seseorang bisa merasa, kayaknya aku gak bisa, aku gak mampu, ya, aku gak kuat. Perasaan, kadang-kadang hanya imajinasi, kadang-kadang aktual, secara fisik, juga secara mental. Itu rasa minder. Secara alkitabiah apa? Secara alkitabiah rasa minder adalah akibat dari rasa bersalah. Sebab dosa pertama sudah masuk lewat Adam dan Hawa. Salah satu akibat dari dosa pertama adalah rasa bersalah. Lalu mulai mengecilkan diri sendiri. Merendahkan diri sendiri. Lalu menghasilkan takut dan khawatir. Dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan tidak layak di hadapan manusia. Nah, tanda-tanda orang yang minder itu gimana? Orang yang minder itu pikirannya selalu negatif. Gak mungkin lah, gak bisa lah, orang lain aja. Orang lain lebih baik dari aku kok. Pikirannya negatif. Perasaannya gak aman. Takut, was-was, ragu. Menghina dirinya, mengejek dirinya, merendahkan dirinya dari yang seaktualnya. Tidak bisa menerima pujian. Kalau orang puji, kasih semangat. Enggak kok. Saudara begitu gak? Masakannya enak loh. Enggak lah. Itu aja sambil masak ngantuk juga. Orang Indonesia, ya kan? Nyanyinya bagus loh. Enggak lah, ya kan? Ya, kayak Melky Goslow, enggak lah, Melky ngambah. Gak bisa terima pujian. Dia merasa dirinya gak pantas, gak layak. Cepat tersinggung, menolak kalau ada tugas baru. Menolak kalau ada tantangan baru, ada kesulitan baru. Langsung rasanya, aduh,
menyerah aja deh. Apakah saudara memiliki perasaan seperti itu? Apakah saudara memiliki pikiran seperti itu? Nah, situasi dan kondisi Nabi Musa itu adalah rasa minder yang aktual. Dia benar-benar mengalami itu, dan kejadian-kejadian masa lalu memang membuat dia trauma. Dia membunuh orang Mesir. Lalu ketahuan sama Firaun. Firaun mencarinya, dia harus melarikan diri. Dia jadi pelarian di tanah Midian. Dari menjadi anak putri Firaun, statusnya tinggi di istana, sekarang statusnya jadi apa? Pelarian. Hidup mewah, sekarang hidup sederhana. Jaga domba. Dari rame-rame di Mesir, sekarang kesepian. Perubahan yang luar biasa. Dan di Midian itu, saudara, 40 tahun, sepertiga dari hidupnya. Bayangkan, kalau saudara umur 60 seperti saya, 20 tahun hidup sendiri, pelarian, gak punya apa-apa, kira-kira minder gak sih? Ini loh Musa, Musa aktual. Ya, minder yang aktual. Dia rasa sedih. Dia rasa gak layak ketika Tuhan memberikan dia tantangan itu. Memberikan dia tugas yang baru. Dia rasa, aku sudah terbuang Tuhan. Aku sudah 40 tahun terbuang. Semua cita-citaku habis. Harapanku sudah tidak ada Tuhan. Ini perasaan dari Musa. Sebab itu Keluaran pasal 3 yang tadi kita baca di bacaan bertanggapan. Dia mengatakan, gak mungkin orang Israel gak bakal percaya sama saya kalau saya bilang saya diutus Tuhan. Tuhan meyakinkan dia, aku menyertaimu. Siapa namamu Tuhan? Aku adalah aku. Artinya apa? Aku selalu ada. Membuat yang tidak ada jadi ada. Aku adalah aku, jangan khawatir. Oh, kemudian di pasal yang keempat, masih ragu-ragu dilanjutkan. Masih menolak Tuhan, masih rendah diri. Rupanya rasa mindernya dia cukup serius. Lalu Tuhan kasih dia konseling, percakapan. Di pasal keempat itu, ya kan? Tuhan menyembuhkan Musa dari konseling percakapan itu. Dan akhirnya kita tahu, Musa sungguh-sungguh kembali ke Mesir, berhasil membawa umat Israel keluar dari perbudakan. Apa rahasianya sih? Bagaimana sih Tuhan menyembuhkan Musa? Hari ini kita mau belajar. Dan biarlah firman Tuhan juga menyembuhkan dan memulihkan rasa minder saudara. Yang pertama, percaya kepada mujizat Tuhan. Ini rahasia pertama. Musa ragu, Tuhan beri dia mujizat. Tongkat berubah jadi ular. Ular berubah jadi tongkat. Tangan dimasukkan ke kantong jadi apa? Kusta. Dikeluarkan lagi jadi sembuh sih. Tuhan adalah Tuhan yang maha ajaib. Yang bisa melakukan mujizat. Kalau mereka tidak percaya dua mujizat itu, ambil air sungai Nil, lemparkan ke tanah kering, maka air itu berubah jadi darah. Tuhan mau ajarkan kepada Musa bahwa Tuhan pencipta langit bumi itu maha kuasa, maha ajaib, maha mujizat. Yang melampaui pikirannya, yang takut, yang gentar. Melampaui perasaannya, yang rasa gak cukup, rasa minder, kecewa. Dan tidak mampu melampaui pengalamannya yang trauma pelarian. Mujizat kuasa Tuhan melampaui segala-galanya. Ini yang mau diajarkan Tuhan kepada Musa. Dan Musa menerima itu. Dia percaya. Dan kemudian akhirnya dia dipulihkan. Dia berangkat ke Mesir. Sebab itu 28 dan 31 Musa mencari Harun. Bisa meyakinkan para tua-tua di Israel, ya, bahwa dia sungguh diutus oleh Tuhan. Saudara mau disembuhkan dari rasa minder, percaya kepada kuasa mujizat Tuhan. Masih terjadi sampai hari ini. Ada seorang pendeta di Indonesia, ya, yang melayani pasien-pasien rumah sakit, pasien-pasien di rumah jompo. Suatu hari dia pakai pakaian pendeta dinasnya, lalu bawa mobil van-nya, ada tulisan di situ, GBBB, G3B, Gereja Berita Baik Berkeliling, G3B. Jadi dia kerjanya keliling-keliling melayani.
Suatu hari selesai melayani di sebuah rumah jompo, ya, dia bawa alat-alat medik khususnya, ya, tes gula, tes tekanan darah, melayani. Dia pendeta yang merangkap seperti tenaga medik, hebat ya. Nah, selesai dia dari rumah jompo itu, dia jalan nggak lama mobilnya mogok, saudara. Kenapa? Kehabisan bensin. Wah, dia turun, pengen beli bensin, dia buka terang belakang, mau cari galon bensin, gak ada. Lalu dia lihat, ada pispot untuk kencingnya pasien pria. Pispot, ini bisa juga untuk beli bensin, dia pikir. Dia ambil pispot, dia seberang jalan cari, jalan sedikit, ada pom bensin. Beli 1 liter, balik lagi ke mobilnya. Lalu buka tank mobil dan mulai mengisi bensin dari pispot. Nah, di seberang jalan pas hari itu, tanpa dia lihat ada 2 orang ustadz. Lagi perhatikan Pak Pendeta. Buka tangki bensin, isi cairan warna kuning dari pispot. Mereka sampai, Lalu pendetanya naik ke atas mobil, dan sambil nyanyi, mujizat terjadi di tempat ini. Greng, mobilnya nyala. Langsung ustadz pertama bilang, astagfirullah, kemarin kita baru dengar bahwa Nabi Isa mengubah air jadi anggur. Hari ini kita lihat muridnya sependeta mengubah air kencing jadi bensin. Ustadz kedua mengatakan, iya gila betul. Sambil nyanyi lagi, mujizat terjadi pada hari ini. Ini humor, saudara. Tapi mengandung pengajaran yang sangat dalam. Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, maha ajaib, amin. Yang sanggup melakukan mujizat di zaman ini. Dia tidak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Itu rahasianya. Kalau saudara mau disembuhkan dari rasa minder, percaya kuasa mujizat Tuhan. Amin. Itu yang dipegang oleh Musa. Kalau Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Dan berbagai mujizat lainnya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang kusta disembuhkan. Tuhan pasti bisa menyembuhkan rasa mindermu. Amin. Saudara jadi percaya diri. Menyembuhkan ketakutanmu. Menjadi berani menghadapi masa depan. Kelemahanmu diubah menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Pegang itu baik-baik. Rasa mindermu akan disembuhkan dan dipulihkan. Saudara percaya? Mujizat masih terjadi? Tapi apakah saudara menunggu kalau ada mujizat baru mau percaya atau percaya dulu? Sebenarnya mujizat yang terbesar dari Tuhan adalah apa? Kematiannya di atas kayu salib. Itu mujizat kalau Tuhan Yesus mau turun. Mati di atas kayu salib buat kita, itu mujizat terbesar. Masakan Allah mau gantikan kita? Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Oh, ini mujizat terbesar. Kalau tidak ada mujizat lain, hanya 2 ini saja, salib dan kebangkitan, cukupkah? Halo? Lebih dari cukup. Untuk menguatkan imanmu, bahwa Tuhan pasti menyertaimu, pasti memberkatimu, pasti akan menyembuhkanmu. Amin? Setuju? Yang kedua, serahkan diri kepada Tuhan. Ayat ke-10, Musa masih cari alasan. Tuhan, aku gak pandai bicara, gagu. Kalau ngomong itu, belepotan. Ya, kagok, gak bisa ngomong. Lalu ayat 13, Tuhan utus sajalah orang lain. Orang lain aja Tuhan. Jadi dia masih negosiasi, masih menolak. Saudara pernah gitu gak? Orang lain aja lah. Aku pokoknya D7 aja. Tahu D7? Datang, duduk, diam, dengar, doa, dana, dah.
Orang lain aja, Tuhan, orang lain aja. Rasa minder membuat Musa merasa gak layak melayani pekerjaan Tuhan. Gak layak jadi nabi. Gak layak diutus Tuhan. Dia gak rasa gak mampu, takut, khawatir, gentar, ragu. Menolak diri sendiri, menolak panggilan Tuhan, dan menolak utusan Tuhan yang sangat-sangat mulia. Lalu Tuhan meyakinkan Musa. Tuhan bilang, siapa yang ciptakan lidah? Siapa yang ciptakan segala sesuatu? Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Itu konselingnya. Sumber segala sesuatu, kamu butuh apa? Butuh keberanian, aku kasih keberanian. Butuh bicara, aku kasih bicara. Lidahmu kagok, aku berkati lidahmu. Bahkan aku tambahkan Harun kakakmu jadi juru bicaramu. See? Tuhan provide everything. Dia cukupkan segala-galanya. Sebab dia adalah sumber segala-galanya. Ini yang mau diajarkan Tuhan kepada Musa. Supaya dia tahu. Ya, bukan mengandalkan diri. Mengandalkan Tuhan sumber segala sesuatu. Walaupun dia ada kelemahan. Walaupun ada keterbatasan. Walaupun ada trauma. Walaupun pelarian. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan merasa aku gak layak. Kalau bilang gak layak, gak ada yang layak satupun, betul? Tapi kalau Tuhan mau pakai, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan, terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang ada. Kuncinya apa? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi harus diubah mentalnya, harus diubah spiritnya, harus diubah hatinya. Dari menolak diri menjadi menerima diri. Dari membuang diri jadi menyerahkan diri kepada Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya Musa lakukan, dia berserah. Setelah 5 kali menolak, akhirnya dia menyerah dan berserah. Dan Tuhan pakai dia menjadi pemimpin Israel yang besar, yang terkenal. Nabi besar dari orang Israel. Saya ingat salah satu dosen saya, hebat waktu dia ngajar, sering pimpin KKR, waktu itu saya sekolah di Malang, salah satu dosen saya. Kalau dia gak cerita, kita gak tahu. Ternyata dulu itu sama, kayak Musa. Kalau bicara itu kagok gitu ya. Saudara-saudara, dia gagap. Tapi dia serahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Sekolah di seminari, kami juga. Dan Tuhan sembuhkan dia waktu di seminari. Jadi waktu saya masuk, dia jadi dosen, wah ngomongnya sudah lancar. Dosen yang terkenal, pimpin KKR keliling di mana-mana. Dan bukan dia saja, ada beberapa alumni juga kesaksian dulunya kagok. Gagap kalau ngomong, saudara-saudara, Tuhan sembuhkan. Tuhan bisa pakai. Jadi jangan merasa minder kalau ada kekurangan. Tuhan sumber segala sesuatu bisa mengubah saudara jadi baru. Disembuhkan, dipulihkan. Ada lagunya kan? Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Waktu kita menyerahkan semuanya, Tuhan mengubah. Tuhan ingatkan Musa, kamu unik. Aku menciptakan semua manusia unik, spesial, gak ada seperti kamu. Gak usah banding-bandingkan dengan orang lain. Gak usah merasa tidak layak kalau Tuhan mau pakai. Sebab semua manusia itu unik dan spesial. Saudara rasa itu gak? Lihat sidik jarimu. Lihat garis tanganmu. Lihat kornea matamu. Sama gak dengan orang lain? Jangankan itu, hidungan juga sama, mata aja gak sama, betul gak? Anak kembar saja, anak kembar itu dari satu sel. Saudara tahu gak? Selnya sama, membelah 2. Sel yang sama, anak kembar itu beda loh. Beda gak? Beda. Artinya apa? Kamu cuma ada satu di dunia ini. Special edition. The only edition. Nah, mulai menghargai diri. Mulai menerima diri. Mulai bangga dengan ciptaan Tuhan. Tuhan, aku bangga kepadamu. Kau ciptakan aku seperti ini. Walaupun orang bilang jelek, dekil. Di matamu aku spesial Tuhan. See? Mulai punya perasaan seperti itu. Dan kemudian saudara serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai dengan heran sesuai kehendaknya.
Francis Schaeffer, seorang penulis buku yang terkenal, seorang teolog, seorang dosen juga, ya. Dia pernah menulis buku berjudul No Little People. Tidak ada manusia yang kecil di hadapan Tuhan. Itu intinya. Dia kutip salah satu cerita Alkitab, yaitu Daud yang masih remaja. Sudah tahu Daud? Yang pernah ke Sunday School tahu cerita Daud perjanjian lama. Seorang anak yang masih remaja, gembala domba, ya. Dia percaya kepada Tuhan dengan mantap. Seringkali dia membela dombanya, mengalahkan singa, macan, serigala. Suatu kali bangsa Israel harus menghadapi Goliat, pasukan Filistin yang gagah berani itu. Dia mengunjungi kakaknya yang jadi pasukan. Semuanya gemeteran, takut, minder, gak berani maju. Raja Saul pun sama. Daud datang, dia menawarkan diri. Ketika semua minder dan takut, dia bilang, saya mau melawan Goliat, raksasa itu. Sebab dia percaya diri. Percaya dirinya lahir dari percaya Tuhan. Ya. Dia menyerahkan hidupnya dan dirinya kepada Tuhan setiap hari. Dia punya pandangan yang berbeda, teologi yang berbeda. Ketika pasukan-pasukan Israel melihat, ih gede banget ini raksasa. Takut kalau lihat besar. Kalau Daud lihatnya, ih gede banget, gua ketapel juga langsung kena. Sasarannya besar, betul gak? Macan aja kecil kena kok, serigala kecil kena, ini lebih gede, gampang. Dia lawat, gak perlu pakai pakaian baja, gak perlu pakai pedang. Apa yang Tuhan titipkan kepada dia hanya ketapel dan batu saja. Tuhan bisa pakai. Singkat cerita, Daud mengalahkan Goliat hanya sekali ketapel. Langsung kena. Sebab dia melawan Goliat dengan nama Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia berkata, engkau datang kepadaku dengan pedang, aku datang kepadamu dengan nama Tuhan. Oh, Goliat mati. Dan pasukan Israel kemudian dipulihkan. Dari takut jadi berani. Dari minder jadi percaya diri. Mereka keluar semua melawan Filistin dan menang. Ketika menyerahkan diri kepada Tuhan, Dia yang bertindak, Tuhan yang bertindak untukmu, dan kau akan sukses dan berhasil. Saudaraku, tidak ada manusia yang kecil di hadapan Tuhan, siapapun kau hari ini. Tuhan bisa pakai. Untuk kemuliaannya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi luar biasa. Asal saudara mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, oh terlalu besar, Tuhan lebih besar. Fokus kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, siap melangkah ke depan. Kalau hanya percaya dalam hati dan pikiran, kalau bertekad dari hati mau berserah, tapi gak ada tindakan, percuma. Jadi percaya, berserah harus ditambah dengan apa? Siap melangkah ke depan. Kenapa melangkah ke depan? Sebab rasa minder membuatmu melangkah ke belakang. Minder menghasilkan mundur. 1, 2, 3. Minder menghasilkan mundur. Jadi jangan minder. Kalau saudara minder, saudara mundur. Makin merosot. Itu yang terjadi pada Musa. Hubungan dia dengan dirinya sendiri merosot. Hubungan dengan Tuhan merosot. Hubungan dengan manusia merosot. Talentanya tidak berguna, ya. Hidupnya rasa sia-sia, hidupnya mundur. Itu yang terjadi pada Musa. Tapi kini setelah dikonseling oleh Tuhan, dia siap melangkah ke depan. Maju ke depan. Sudah lihat misalnya ayat 15, dia segera pergi kepada mertuanya, pamit. Papi, gue mau balik ke Mesir. See? Action. Langkah ke depan. Dia bawa keluarganya. Dia segera menemui Harun, kakaknya percaya. Dia bertemu dengan para tua-tua percaya. Dia meyakinkan orang Israel percaya sih, maju. Lalu dia bertemu dengan Firaun berulang-ulang. Dia tidak takut lagi ancaman. Dia tidak takut lagi kesulitan.
Dia tidak takut lagi bolak-balik istana. Dia disalah mengerti oleh tua-tua dan Israel. Dia tidak mundur. Sebab dia sembuh. Dia sembuh dari rasa minder. Dia maju terus, maju terus. Kalau saudara ikuti terus, Musa sukses. Membawa Israel keluar dari Mesir setelah terjadi 10 tulah. Menyeberang Laut Merah sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Dari nabi-nabi perjanjian lama, nabi-nabi Israel, Musa adalah nabi yang terbesar. Dari minder diubah jadi percaya diri. Karena percaya Tuhan, serahkan diri, dan siap melangkah. Ada action, ada tindakan yang nyata. Saudara siap maju? Saudara siap disembuhkan? Mari aktif. Mari dinamis. Mari bergerak, maju. Bukan diam. Diam sama dengan mundur. Sebab waktu berjalan. Diam sama dengan merosot. Suatu kali ada seorang bapak yang pengangguran di Indonesia. Lalu dia melamar kerja, kebetulan ada lowongan di Istana Negara. Dia lamar, lalu diinterview sama bidang SDM, ya, sumber daya manusia. Tes pertama, setelah ngomong-ngomong, SDM bilang, oke, kamu tes pertama bersihkan lantai. Wah, si bapak itu kemudian ambil alatnya, bersihkan lantai. SDM-nya lihat, oh bagus sekali, kamu lulus. Ya. Sekarang kirim email ke Sekretaris Negara. Nanti kita akan bales, ya, supaya kamu isi formulir dan tahu kapan mulai kerja. Bapak itu bilang, Pak, aku gak punya email. Hah, kamu gak punya email di zaman ini? Gak ada email berarti itu gak eksis, gak ada kamu, gak hidup. Dan orang gak hidup gak bisa kerja. Sorry, kamu gak diterima, maaf. Dia ditolak, walaupun sudah lulus. Wah, dia keluar dengan rasa kecewa. Ya. Harapan mau kerja jadi gimana, gara-gara gak ada email. Gak ada email, dia rogoh kantongnya, sisa 100.000, mau ngapain? Lalu dia pergilah ke pasar Minggu. Pasar Minggu, dia pikir-pikir, lihat-lihat, beli tomat lumayan. 100.000 beli 10 kilo tomat. Lalu dia jalanin door to door nawarin. Gak sampai 2 jam, laku semua, untung 1 kali lipat. Dari 100.000 jadi 200. Kok enak bisnis ya. Balik lagi dia beli lagi. Jadi 1 hari itu 3 kali bolak-balik. Dapat berapa? Untungnya 100%. Pulang-pulang bawa 800.000. 100 jadi 200, 200 jadi 400, 400 jadi 800. Wah seneng, besok pagi lebih semangat dia, bangun lebih pagi, kerja lebih giat, lebih rajin, ya, bolak-balik 3-4 kali, wah hebat, untung 100%. Ada kerja apa untung 100%? Cuma jual tomat door to door, belum setahun, bisa beli gerobak, lalu beli truk, lalu tahun kedua, bisnisnya mulai berkembang. Udah ada armada sendiri, gak nganter sendiri door to door, pakai orang lain nganter. Jadi belum ada Uber, dia sudah kerjain tuh. Maju. Belum 5 tahun, dia jadi pengusaha. Bukan saja tomat, bisa jual makanan yang lain, cabai, sayur, dan lain-lain. Hebat, udah pengusaha. Dia pikir, sekarang rencananya mau kawin. Planning rumah tangga dong, ya kan? Kumpulin duit ya. Bagaimana kalau gua mati ya? Aduh, beli asuransi Dia cari broker insurance. Ya. Lalu mau beli insurance. Dia seneng plannya. Dia pilih plannya. Broker insurance bilang, Pak, tolong emailnya apa ya? Email? Aku gak punya email. Bapak seorang pengusaha begitu besar gak punya email di zaman ini. Coba bayangkan, kalau 5 tahun lalu Bapak punya email, apa yang terjadi? Bapak itu senyum-senyum. Kalau gue punya email, gue kerjanya pembersih lantai di Istana Negara. Sudah ngerti gak poinnya? Teknologi masa kini, internet, email,
Twitter, WhatsApp, apa lagi? Facebook. Bukan solusi mengatasi mindermu. Waktu Facebook down minggu lalu, apa yang terjadi? Seluruh dunia oleng. Bisnis rugi. Bayangkan kalau internet down satu hari, apa yang terjadi? Saudara kelimpungan nggak? Saya langsung di WhatsAppin, Pak, WhatsApp nggak bisa Pak, ganti Pak. Kelimpungan. Teknologi masa kini, internet, medsos, bukan solusi hidupmu. Bukan. Tapi bukan maksud saya saudara, besok saudara semua matikan account-nya. Ya, email dihapus, WhatsApp dihapus, FB dihapus, Instagram, ya, nggak ada lagi internet. Saudara rame-rame jual tomat. Bukan. Jangan salah ngerti, saudara. Jangan cepet-cepet ambil kesimpulan, bukan itu kesimpulannya. Kalau rame-rame jual tomat, jemaat IGNC, siapa yang jual cabai? Siapa yang jual sayur? Siapa yang jual daging? Dan lain-lain. Jadi gak usah ikut-ikutan maksud saya. Gak usah ikut-ikutan jual tomat, gak usah. Gak usah banding-bandingin, oh si A berhasil jual bawang, besok jual bawang. Si B jual bakmi, sukses jual bakmi, gak usah. Setiap kita unik dan berbeda, saudara harus mengenal dirimu. Lalu bertindak. Poin saya adalah solusinya adalah apa? Saudara serahkan hidupmu, percaya sepenuhnya dan siap bergerak maju ke depan sesuai dengan karuniamu, panggilanmu, sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan kepadamu, maka engkau sukses. Amin. Berhasil di mata manusia, berhasil di mata Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, nama Tuhan dimuliakan. Gak usah minder kalau kamu gak punya email. Gak usah minder kalau gak punya akun Facebook. Gak usah minder kalau gak ada Twitter, gak ada medsos. Gaptek ya, gagap teknologi gak usah minder. Gak usah minder kalau gak ada gadget yang baru. Aduh, orang-orang udah ganti. Apple, gue dari dulu orange. Gak usah minder kalau gak ada ijazah. Ijazah temenku masuk ke kantornya, tempelin 10. 10 dinding kiri, 10 dinding kanan. Taunya ijazah yang sama di copy. Kamu gak perlu copy orang lain, gak perlu. Gak usah minder kalau gak ada gelar, gak usah. Gak usah minder kalau mobilmu tua, tasmu lama. Apapun kondisimu saudaraku, jangan minder, bangkit kembali. Percaya kepada kuasa mujizat Tuhan. Serahkan dirimu ke tangan Tuhan. Dan siap bergerak maju. Pasti sembuh dari rasa minder. Semangat lagi, bangkit lagi. Dan pasti sukses di mata Tuhan, di mata manusia. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-iang, berbisik-bisik di pikiran, di hati kami. Pulihkan setiap kami satu persatu Tuhan dengan pergumulan masing-masing, Kau yang tahu. Ubah kami menjadi ciptaan yang baru. Sebab di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami semua dijadikan baru. Yang takut diubah jadi berani. Yang minder jadi percaya diri. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Supaya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diberitakan. Dan banyak orang boleh diberkati. Pakai hidup kami Tuhan. Kami sekali lagi persembahkan hidup kami di mezbah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menjamah setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kesembuhan dan berkat Tuhan. Amin.